Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Dr. Misri Hasanto, ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi berupa penyimpangan bantuan alat rapid test COVID-19. Misri juga sudah menjalani proses pemeriksaan pada Jumat kemarin, dan dia langsung ditahan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau selaku pihak yang menangani perkara ini. Terkait informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Pekanbaru. Ada Rizky Armanda yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, Rizky. Ya, halo Firda. Rizky, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi penetapan tersangka ini dan modus dugaan korupsinya seperti apa informasinya? Ya, baik, dapat saya laporkan bahwa terkait kasus ini penyidik menemukan fakta bahwa tersangka diduga melakukan penyelewengan bantuan 3.000 alat rapid test antibodi COVID-19 yang diberikan Kementerian Kesehatan RI lewat Kantor Kesehatan Pelabuhan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti. Tersangka ini tidak mendistribusikan alat tersebut sebagaimana semestinya terkait dengan penanganan COVID-19. Malah tersangka diduga melakukan komersialisasi dengan menjual satu alat rapid test kepada masyarakat dengan harga Rp150.000 rata-rata per buahnya. Namun ada juga yang lebih. Perbuatan tersangka ini berawal dari adanya informasi dan data yang disampaikan oleh masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, dan diketahui pula bahwa tersangka ini saat mendapatkan bantuan hibah alat rapid test COVID-19 ini tidak melaporkan kepada BPKAD setempat, begitu Firda. Rizky, lantas apa saja alat bukti yang ditemukan oleh pihak Polda Riau sendiri saat menetapkan tersangka Misri ini? Ya, terkait kasus ini polisi menemukan sejumlah alat bukti, diantaranya alat rapid test sendiri, kemudian beberapa dokumen yang diduga dipalsukan oleh tersangka terkait perbuatannya menyelewengkan atau mengkomersilkan alat rapid test tersebut, begitu. Lantas berapa kerugian negara dan juga pasal yang dijatuhkan kepada tersangka seperti apa? Ya, terkait hal ini tentang penghitungan kerugian keuangan negara masih berproses, dan untuk tersangka diancam dengan pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman 5-10 tahun kurungan penjara, begitu. Lantas bagaimana untuk imbauan dari Kapolda agar kasus yang sama ini tidak terulang kembali, khususnya dalam penanganan COVID-19 di Riau? Ya, terkait dengan hal ini, Kapolda Riau menghimbau kepada penyelenggara penanganan COVID agar bertindak sebagaimana mestinya, menolong masyarakat tanpa harus melakukan sebuah perbuatan penyelewengan, begitu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Hari Jumat kemarin di Krimsus melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan dengan penahanan terhadap saudara MH, Kadis Kesehatan Kabupaten Meranti, yang kita lakukan penyidikan atas perbuatan yang bersangkutan melakukan penggelapan barang-barang negara untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara dan masyarakat. Kita tahu bahwa penanganan COVID-19 ini sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kemudian menjaga agar masyarakat terhindar dari COVID. Bahwa kita menemukan fakta bahwa bantuan berupa 3.000 rapid test yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Meranti dari kantor KKP ya, kantor KKP tingkat 2 Provinsi Riau itu telah diselewengkan, di mana yang bersangkutan tidak mendistribusikan sebagaimana yang diharapkan dalam penanganan COVID ini.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.